Langit di atas, tanah di bawah, dan kedamaian hati ada di dalam. Meski situasi berbelok tajam menghilang dari pandangan, meski kenyataan menyeretmu jauh dari angan-angan, tapi kedamaian dalam hati selalu akan membawamu kembali kepada apa dan di mana seharusnya. Hai guys, kembali lagi bersama aku Kiki di channel Hey Beb Official. Nah, kita udah siap nih guys, kira-kira mau ke gunung mana ya? Jadi begini nih, flashback sedikit nih. Setelah dari Gunung Slamet kemarin, sebetulnya kita tuh masih berniat untuk mendaki ke gunung-gunung di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur lagi. Waktu itu kita berencana mau ke Lawu. Tapi karena satu dan hal lainnya akhirnya ke-pending dulu nih. Mudah-mudahan akhir bulan ini ya. Nah, tapi sekarang ini karena udah saking pengen banget nih, lagi semangat naik gunung nih. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Gunung Karang. Coba tebak Gunung Karang itu di mana? Nanti aku akan jelasin di sela-sela perjalanan. Kalian googling dulu ya, kira-kira Gunung Karang itu di mana. Oh ya, dan kali ini sini. Masih inget gak wajah lama Mbak Novi? Jadi Mbak Novi ini sempat ikut pendakian kita yang pertama dulu ya di Gunung Kencana. Lalu habis itu Mbak Novi vakum karena itu deh gitu. Nah, sekarang kembali lagi nih, dan Bang Awal. Oke, dan satu lagi kameramen tentu, karena kalau tidak ada kameramen siapa yang bikin video ini? Oke, yuk. Hai, jadi sudah googling belum Gunung Karang itu ada di mana? Ternyata hasilnya Gunung Karang banyak ya, ada di mana-mana. Nah, Gunung Karang yang kami maksud adalah Gunung Karang yang ada di Pandeglang, Banten, yang terkenal dengan puncak Sumur Tujuh. Menuju ke Pandeglang, Banten sekarang ini sungguh sangat mudah dan cepat semenjak tol Rangkas Bitung Panimbang sudah beroperasi. Seperti biasa lewat tol Jakarta Merak, lalu ambil arah Rangkas Bitung, Pandeglang. Oke, kita udah sampai. Jadi kita itu nggak langsung ke base campnya, melainkan kita nginep dulu di rumah kerabat nih. Nggak terlalu jauh lokasinya itu dari base camp. Kemungkinan sih kalau kita lihat di maps itu hanya sekitar 1 sampai kayak maksimal 1 jam nih. Nah, ini sekarang udah jam 5. Jadi tadi kita dari Jakarta ke sini totalnya sekitar 2 jam aja karena tadi jalanannya lancar. Oke, kita masuk dulu yuk, mau istirahat dulu. Oke, sekarang kita mau makan guys. Ini gimana Wal? Vibes-nya kayak gimana? Kayak di base camp, Mbak. Kayak base camp Jawa Tengah ya? Ini kita makan. Makannya apa? Makan sayur asam apa bukan? Tunggu ya. Jengkol mah. Ada yang berbeda dari perjalanan kali ini, yaitu saya membawa turut serta rombongan keluarga termasuk si kecil Adelia. Karena rupanya base camp pendakian Gunung Karang itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kerabat kami. Jadi selagi nanti saya dan tim mendaki, mereka akan menginap di sini. Wow, jadi di sini bukan lu yang berbagi kopi ya, Yoi, tapi lu yang dibagi. bagi Tapi ini kopi lokal ya Wal? kopi lokal, kupu-kupu malam. Nggak ada malamnya. Nggak ada malamnya, nanti jadi berubah arti nanti kejauhan. Padahal salah satu misi kita dalam setiap perjalanan itu adalah membagikan rasa kopi yang kita punya. Tapi di sini kita kalah guys. Ya udahlah ya, kita ngikut saja. Mau bagaimana lagi? Ini rumah mereka. Nanti takutnya kita malah diusir. Hehe. Di sela-sela menikmati kopi sore itu, kami berbincang-bincang sambil bercanda ngalor ngidul. Sampai akhirnya kita tiba di obrolan yang katanya Gunung Karang hanya boleh didaki tapi tidak untuk camping dan bermalam.
Tidak lama berselang, kami segera memotong obrolan dan menurunkan barang serta segera packing bersama seperti biasa. Semoga juga tidak diusir ya karena memotong obrolan. Hehe. Kami juga mencoba menghubungi nomor telepon Basecamp Gunung Karang yang kami dapat dari internet, namun belum direspon. Tapi Mang, emang bener ya udah nggak bisa gitu? Apa dulunya pernah bisa gitu camping di Gunung Karang atau memang nggak bisa ya? Kurang tahu sih. Katanya sih kalau yang ke sono mah ziarah. Oh, banyak kan buat ziarah ya? Buatnya kan buat ziarah. Tapi coba aja deh tanya lagi ke orang terdekatnya di sana. Orang base campnya sana ya? Base campnya iya. Barangkali bisa lah, masa nggak bisa. Sambil ziarah, sambil camping nggak apa-apa kayaknya sih. Oke. Jadi ini sementara sambil kita tadi udah kontak juga pihak base campnya, cuman ini belum dibalas ya karena emang slow respon banget. Beberapa info dari teman sebelumnya sih emang bisa camping di sana, tapi katanya sih sekarang udah nggak bisa. Jadi sekarang kita sambil nunggu kabar. Kalau memang misalkan tidak bisa, berarti mungkin nanti kita kayak nggak jadi mendaki ke sana ya awal ya. Iya Mbak, betul. Karena kita udah terlanjur bawa perbekalan buat camping, jadi nggak bawa bekal untuk tektok. Karena kalau bekal tektok kan kita bawa tas yang lebih kecil gitu kan. Ya. Tapi kalau lebih ininya sih nanya lagi ke sana, lebih diperjelas lah gitu, bisa enggaknya gitu. Mendingan nanya lagi di sana di lokasinya. Oke, sip. Thank you nih. Kita Oke. mau istirahat deh, udah kemalaman. Oh, Ya. oke. Makasih ya Bang ya. Selamat pagi, sekarang kita semua udah siap. Tadi kita pagi udah sarapan semuanya. Nah, meskipun tadi malam itu kita udah dapat beberapa info bahwa di Gunung Karang itu tidak bisa camp, tapi sepertinya hari ini kita tetap mencoba untuk ke base campnya. Jadi supaya dapat info yang lebih valid di sana. Oke deh, yuk langsung jalan aja. Let's go. Oke, hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa. Karena kita sudah di sini, jadi kita tetap memutuskan untuk menuju ke base camp Gunung Karang. Penasaran juga, karena info yang didapat masih simpang siur. Meski katanya dilarang camping, tapi beberapa kawan yang kami tanya, katanya mereka pernah camping di sana. Sementara WhatsApp saya ke base camp belum juga direspon nih. Udah di jalan sih, udah ini kalau lihat di map sih kayak mungkin kurang 20 menit lagi sih udah nyampe sih. Iya, tadi rencananya mau camp. Kita juga udah bawa carrier besar, nggak bawa tas kecil sama sekali. Jadi kalau misalkan tektok juga sebetulnya agak bingung juga sih kita, soalnya ini juga posisinya juga udah lumayan siang kan. Oh, siap. Ya, makasih ya Kang ya. Makasih infonya. Ya, siap. Ya, terima kasih ya Kang. Ya, waalaikumsalam. Tetap nggak bisa, geng. Gimana? Jadi kita barusan telepon ke base campnya karena tadi malam tuh dia no respon ya. Sekarang pagi baru direspon. Ternyata memang betul untuk Gunung Karang itu sekarang ini sudah tidak bisa lagi untuk camping, jadi hanya bisa pendakian tektok. Dan otomatis kalau tektok kita nggak bisa ya Wal?
Gak bisa Mbak. Karena kita kan bawa Mbak Novi nih. Di pendakian kali ini kita bawa Novi. Novi sih sebetulnya kalau pendakian bisa, tapi kalau tektok kayaknya bakal makan waktu lebih lama. Terus juga peralatan kita gak bawa ya. Kita bawanya carrier besar-besar, gak bawa tas hamid. Terus pokoknya kalau untuk tektok sih kayak belum ya. Belum sih. Oke, jadi nggak bisa camping di Gunung Karang karena satu dan hal lainnya, karena infonya itu dilarang oleh tokoh masyarakat setempat karena ada pengalaman buruk pendaki laki-laki dan perempuan gitu deh. Makanya jangan suka aneh-aneh di gunung apa. Oke, kita pikirkan dulu mau kemana. Akhirnya terjawab sudah. Ternyata memang sudah semenjak kira-kira 4 bulan yang lalu, pendaki Gunung Karang sudah tidak bisa lagi camping atau bermalam. Sat, akhirnya kita langsung mengubah rencana. Keren sekali loh tim kita itu, moodnya benar-benar terjaga. Meski kecewa, tapi nggak ada tuh bad mood-mutan. Entah siapa yang memulai ide ini. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke pantai. Berbekal Google Maps, kita terus melaju ke arah Tanjung Lesung. Mau bilang gak kerasa, tapi memang kerasa juga. Rupanya lumayan jauh guys. Tapi tenang guys, kata Pak Presiden, nanti begitu ruas jalan tol Serang Panimbang rampung digarap, perjalanan dari Jakarta menuju Tanjung Lesung ini diyakini hanya akan memakan waktu 1,5 jam saja. Wah, gak sabar. Oke, akhirnya kita sudah menemukan tempat untuk camping malam ini. Jadi setelah perjalanan panjang dan diskusi panjang, akhirnya kita tetap memilih untuk camping karena memang anaknya tuh anak-anak camping banget gitu loh. Sini. Gimana? Soalnya niatnya udah camping ya? Ya udah pengen banget camping gitu, udah lama nggak tidur di tenda. Jadi setelah tahu tadi keputusannya dari pihak basecamp, memang kebijaksanaannya adalah tidak bisa lagi bercamping di Gunung Karang. Mungkin nanti next time kita akan ke sana tapi tektok. Tapi malam ini kita tetap camping. Tetap camping. Oh, udah pasti itu. Jadi kita akhirnya menemukan tempat ini. Ini namanya kalau di Google itu namanya Pantai Bugel. Dia itu berjarak sekitar 60 sampai 70 kilo dari titik Gunung Karang. Berarti kalau dari Jakarta itu hampir 200 kilo ya. Dari Jakarta. Ini tuh dia di daerah Labuan namanya. Jadi tadi dari terminal Labuan masih ke sana lagi ke arah Tanjung Lesung. Terus kalian tinggal nyalain aja mapsnya, cari namanya Pantai Bugel. Nanti kita juga akan kasih titik mapsnya di deskripsi video kita. Oke, sekarang kita mau mendirikan tenda. Kita mau menikmati sunset di sini ya, tanpa harus mendaki coba. Nggak perlu daki-daki. Udah langsung jadi. Aduh, anak gunung main ke pantai. Oke, yuk ikutin keseruan kita. Selesai berberes, tenda sudah berdiri. Nah sekarang kita sambil menunggu sunset kita mau makan-makan dulu, mau masak-masak. Gimana nih jadinya, Wal? Gimana? Aku mau nanya awal dulu ya, karena kan ini sesuatu yang beda ya. Tiba-tiba kita terdampar di pinggir pantai ini. Gimana rasanya nih? Rasanya enak, cuman lengket doang. Lengket, oke. Pertama lengket. Terus kan anginnya gimana? Angin gunung sama angin pantai. Rasanya gimana? Sebenarnya sih rasanya enakan angin pantai Mbak, sepoi-sepoi. Oke, Iya. tapi lengket. bau ketek yang ngerinya ya. Mbak Novi gimana? Hari ini jadi nggak jadi mendaki tapi Nggak jadi mendaki. camping ceria. Camping ceria seperti yang sudah campingnya. Cuma sekarang beda tempatnya di pantai. Oke, lebih Anginnya suka lebih semriwing gitu. lebih suka dataran tinggi atau pantai? Yang lebih suka dataran tinggi deh. Nggak lengket. Lengket banget. Oke, semuanya komennya lengket. Jadi sebetulnya mau di gunung ataupun di pantai sebenarnya sama aja. Adem-adem juga, cuman ya itu plus minusnya. Kalau di gunung anginnya segar, menyegarkan. Kalau di pantai anginnya semriwing gitu. Oke, udah masak dulu yuk.
Wal. Mbak. Tapi ngomongin soal Gunung Karang lagi nih, lu kecewa nggak sih? Maksudnya kita akhirnya nggak jadi ke Gunung Karang gitu. Ya gimana ya Mbak, kecewanya sih karena nggak bisa ngecamp. Karena nggak jadi ngecamp. Iya, karena nggak jadi ngecamp. Nah, kalau untuk kebijakannya, itulah yang terbaik Mbak. Wis. Mungkin itu yang terbaik ya. Tua sekali Anda. Tapi iya sih, emang betul juga sih. Jadi kalau menurut keterangan dari tadi yang kita berbincang sama pihak base campnya, sebetulnya memang masuk akal juga sih, karena kan emang Gunung Karang itu dia lebih terkenal atau lebih populer itu di kalangan peziarah. Jadi bisa dibilang 80% pengunjungnya itu adalah peziarah, karena di situ mengingat di situ juga kan banyak situs-situs cagar budaya, peninggalan-peninggalan bersejarah agama, kayak itu kan masjid yang di bawahnya itu, terus Sumur Tujuh yang sampai dengan saat ini masih dipercaya bahwa airnya itu maksudnya masih banyak orang datang ke situ untuk tujuan-tujuan religi seperti itu kan. Jadi mungkin ya karena kasus perbuatan yang tidak semestinya, iya sih akhirnya mereka memutuskan seperti itu. Ya benar juga kata si Awal, mungkin itu yang terbaik. Tapi besok tetap kan tektok kan ke ini Karang kan? Tetap Mbak. Soalnya udah terlanjur pengen ini. Iya, TikTok kan. Tektok. Oh salah. Iya itu. Oh jadi nanti kita begini dong. Kalau kita kan biasanya gini, BNB camp gitu. Berarti nanti BNB Tok. Bagi saya pribadi, baik gunung ataupun laut, keduanya memiliki tempat tersendiri di hati. Betapa alam memiliki segalanya yang kita butuhkan. Seketika saya teringat kata bijak yang pernah saya baca, berdoalah pada Tuhan, tapi tetaplah mendayung menuju pantai. Terdengar sederhana, namun memaknai kalimat ini selagi duduk di sore hari, di pinggir pantai, ditemani suara deburan ombak yang semakin kuat, tentu membuat kalimat ini tidak lagi sederhana. Lebih dari itu, kalimat ini terasa betul-betul dalam maknanya. sekarang hari udah gelap, udah malam. Tadi sore kita sempat menikmati sunset dikit-dikit ya, tipis-tipis, karena tadi sore itu mendung, terus habis itu sempat hujan juga. Jadi akhirnya kita rebahan aja, tidur aja. Jadi ini rasa camping ceria. Emang camping ya jatuhnya ya. Camping. Karena kita mobil juga parkir tepat di belakang tenda. Jadi ini pokoknya acara kita totally camping ceria. Terus sekarang kita mau makan malam. Jadi kita mau goreng nugget. Jadi persiapan kita ini logistiknya adalah logistik pendakian. Jadi simple banget. Tadi nggak sempat nambah logistik. Awal kamu masak ini ya, masak mie goreng. Oke, Mie Mbak. goreng aku yang goreng, terus yang bikin kopi siapa? Saya juga. Oke. Karena dimanapun tempatnya tetap kopi minumannya. Anaknya kopi banget gitu. By the way ini tuh kita pakai kompor fire maple dari Hike and Run Shop, sama gasnya juga dari Hike and Run Shop. Ini tuh apinya stabil banget, secara ini tuh di pantai anginnya kenceng banget, tapi dari tadi tuh apinya stabil. Terus kita masak juga panasnya merata, ini matangnya juga merata. Asli keren banget sih buat kalian tuh, kalau kalian suka camping ataupun suka yang berkegiatan outdoor, kalian mesti banget sih punya kompor ini ya. Asli rekomen banget ya.
selamat pagi. Tadi kita udah bangun dari jam 6 pagi, terus kita jalan ke sana, Nop ya. Kita tadi jalan menyusuri pantai yang di sebelah sana, tapi kameramennya masih tidur, jadi nggak ada dokumentasinya deh. Nah sekarang Awal masih tidur juga, nggak tahu juga sih, padahal ini udah mulai panas ya, tapi dia masih tidur. Nah pagi ini kita nggak banyak kegiatan nih, kita cuman menikmati buah. Terus habis ini kita mau masak, habis masak mungkin kita mau ya foto-foto dulu ya di sini. Karena jalan-jalan nih kita ke pantai ya. Banget, jarang banget. Mau kesini lagi nggak? Kayaknya nanti dulu deh. Nanti dulu deh. Oke, habis ini kita mau masak, terus kita mau foto-foto, mau jalan-jalan. Habis itu kita langsung kembali ke Jakarta. Meski tidak banyak kegiatan dan tentu juga tidak banyak mengeluarkan tenaga, entah kenapa camping di pantai itu rasanya membuat kita semua jadi sering lapar. Haha. Oke, pengalaman pertama camping di pantai selesai. Seru sih, tapi ini dari tadi kita tuh pusing karena kepanasan nih. Mbak Novi ini terutama, gimana Mbak Novi? Ini udah kumal banget ya Allah. Ya. Aduh, ntar besok mau perawatan. Wih, habis ini campingnya sehari, perawatannya nggak cukup sebulan kayaknya. Kalau Bang Awal gimana Bang Awal? Seru sih Mbak, cuman kita lebih seru di hutan sih. Aduh. Kalau Bang Awal tuh anaknya anak rimba banget nih. Kalau kameramen di mana? Enakan hutan apa pantai? Enakan di gunung sih. Oke, berarti di hutan ya. Iya. Oke. Jadi dari tadi kita habis kelar makan, terus istirahat sebentar di tenda, terus kita foto-foto, pas kembali lagi ke tenda. Wow, di luar dugaan tenda kita berubah jadi tenda sauna. Oke, sekarang kita udah bergegas, kita udah bersihin sampah-sampah semuanya seperti biasa ya, SOP di gunung. Jadi meskipun ini di pantai, jangan suka meremehkan nih, karena tadi kita lihat sekitar tuh pada gitu deh, gak aware sama sampah. Jadi pesan aku buat semuanya yang hobi piknik di alam, dimanapun mau di pantai, ya kan, harus jaga kebersihan ya. Oke semuanya, dadan. Sekarang kita mau langsung pulang menuju ke Jakarta. Oke, sampai jumpa di camping berikutnya.